kita bisa merayakan Hari Naskah Wanita karena kasih dan kemurahan nama Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Allah kita tinggikan. Haleluya, kita masuk hadirat-Nya. Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat.
hadir di tengah-tengah kita. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Katakan ku yakin Tuhan. Kau hadir. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kata Tuhan, terjadi. Katakan pemulihan. Beri kemuliaan buat Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Bapa, kami datang di hadapan Engkau saat pagi yang indah ini. Kami naikkan ucapan syukur dan terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Kami percaya Engkau hadir bersama kami pagi hari ini Tuhan. Memberi kuasa kepada kami. Seluruh pelayan Engkau pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Kami percaya kuasa Roh Kudus mengurapi kami semua. Sehingga apa yang kami dibawa di hadapan Engkau pagi hari ini semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau yang penuh kuasa. Yang percaya pagi hari ini kita mulai ibadah ini, kita bersama-sama mengatakan amin. Masih percaya dengan kuasa Tuhan? Amin. Kita angkat satu pujian, Ku diberi kuasa. Sorak-sorai, haleluya. Pakai kuasa
mendengarkan pembacaan Ikrar kaum wanita. Ikrar wanita terpuji GSJA. 1. Wanita terpuji GSJA takut akan Tuhan, selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di salib. 2. Wanita terpuji GSJA menjaga kekudusan hidup. 3. Wanita terpuji GSJA bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 4. Wanita terpuji GSJA memiliki hati yang terbuka untuk menolong orang yang membutuhkan, menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. 5. Wanita terpuji GSJA siap mengembangkan pekerjaan Tuhan dan memenangkan wanita-wanita bagi Kristus. 6. Wanita terpuji GSJA memaksimalkan semua talenta, karunia, serta potensi yang Tuhan percayakan. 7. Wanita terpuji GSJA berperan aktif dalam misi melalui doa, daya, dan dana. Dengan pertolongan Roh Kudus, saya wanita terpuji GSJA akan melayani seperti kepada Kristus. Silahkan duduk, Ibu. Kita sambung dengan satu pujian, Aku Ingin Selalu. Mares KW. Monggo kami persilahkan ibu-ibu.
wanita di tempat ini sungguh luar biasa ya. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian, Kaulah segalanya Tuhan. Kuasamu memulihkanku.
kami serahkan pada hamba-Nya. Bapa yang kekal yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami dan memimpin setiap ibadah kami. Kami mengucap syukur Bapa. Bapa, sebentar kami mau menerima kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi secara khusus, berikan hikmat yang daripada Engkau. Pakailah Tuhan, mulut lidah hamba-Mu Tuhan, untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan kami juga berdoa saat ini. Kami rindu kaum wanita di tempat ini Tuhan. Bukan menjadi wanita-wanita yang biasa saja. Tapi kami rindu wanita di tempat ini menjadi wanita-wanita yang terpuji. Wanita yang luar biasa yang mau melayani dan mengembangkan talenta mereka Tuhan untuk pelayanan, untuk melebarkan pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan kami juga rindu wanita-wanita di tempat ini, pakailah sebagai alat kosong-Mu, sehingga bisa bersaksi di mana saja mereka berada, bisa memberitakan kebenaran firman-Mu, bisa menjadi berkat di mana saja, di lingkungan mereka, di keluarga mereka, mereka bisa menjadi berkat. Dan transferlah Tuhan kasih yang daripada Engkau kaum wanita di tempat ini, sehingga kaum wanita di tempat ini memiliki kasih yang daripada Engkau, sehingga bisa mengasihi semua, mengasihi keluarga, mengasihi sesama, dan terutama bisa menjadi seorang penolong bagi suami, bagi anak-anaknya Tuhan Yesus, untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan untuk bapak-bapak di tempat ini. Kami juga rindu bapak-bapak di tempat ini menjadi pria yang sejati, pria yang tangguh, sehingga bisa menjadi pimpinan yang bisa menjadi contoh bagi keluarganya, bisa menjadi contoh bagi istri dan anak-anaknya. Kami juga berdoa Tuhan, pelayanan bapak-bapak di tempat ini, kiranya Tuhan tambah-tambahkan talenta, berkatilah Tuhan pelayanan di tempat ini. Terima kasih sehingga bapak-bapak juga di luar sana bisa menjadi berkat, untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu Tuhan, untuk memuliakan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk kaum muda di tempat ini. Kami rindu kaum muda di tempat ini juga Engkau pakai sebagai alat kosong-Mu, menjadi kaum muda yang luar biasa, kaum muda yang sejati Tuhan, kaum muda yang dihikmati oleh kuasa Roh-Mu Tuhan. Dan tutup bungkus kaum muda di tempat ini dengan darah-Mu, sehingga tidak terbawa oleh arus dunia ini Tuhan. Kami percayakan anak putra putri kami di dalam pimpinan-Mu Allah Roh Kudus. Kau undang untuk memimpin setiap putra putri kami, karena kami tidak mampu memimpin dan mendidik sendiri tanpa pertolongan-Mu Allah Roh Kudus. Kami hanya percaya kepada Engkau. Terima kasih juga sekolah minggu kami serahkan semua di dalam tangan Engkau. Biarlah sekolah minggu bertumbuh dengan tumbuhan yang sehat, tumbuh rohani yang sehat Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala sekeluarga di tempat ini, Tante Dede, kiranya Tuhan, anak-anaknya Tuhan Engkau memberkati, kiranya Tuhan pelayanan beliau berdua Tuhan berkati, yang ada di Malang Tuhan berkati. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, Engkau sudah memberikan Bapak dan Ibu rohani yang luar biasa, yang penuh kasih sayang kepada kami, yang mendidik kami di dalam Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan Kau tambah-tambahkan berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, saya boleh berdiri dan Tuhan sudah memberikan kesempatan. Terima kasih untuk Ibu Gembala, di mana pagi hari ini boleh mempercayakan untuk saya boleh berdiri. Saya rasakan kuasa kehadiran Allah ada di tengah kita. Amin. Wanita-wanita hebat, wanita-wanita terpuji. Amin. Biarlah kita semakin melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Seperti halnya tema pagi hari ini, generasi terpuji. Pasti kita memiliki pertanyaan, apa sih generasi terpuji itu? Mungkin ada kaum wanita, saya mendahulukan kaum wanita dulu. Mohon maaf ya bapak-bapak, bukan menganaktirikan, oh bapak-bapak, tidak. Karena hari ini adalah hari yang spesial, amin. Hari Nasional Kaum Wanita GSJA, Eklesia Kota Blitar.
Biar saya tidak salah karena saya tinggalnya di Kabupaten Blitar, jadi saya harus pelan-pelan mengatakan Kota Blitar. Apa yang dimaksud dengan generasi terpuji? Generasi terpuji yaitu generasi yang memiliki keserupaan dengan Kristus. Bisa kita baca sama-sama, mulai dari generasi terpuji adalah generasi yang memiliki keserupaan dengan Kristus. Dari hitungan 1, 2, 3 kita baca sama-sama, bapak-bapak juga boleh. Kita semua yang hadir pagi hari ini kita mau baca. Amin. 1, 2, 3. Generasi terpuji adalah generasi yang memiliki keserupaan dengan Kristus. Amin. Sebelum saya membahas lebih lagi, tentunya tidak hanya kita sebagai umat percaya yang rindu untuk kita mengejar kesempurnaan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi kita melihat, ya, kita melihat ada, saya memberikan contoh, bisa di slide Mbak. Ini saya contohkan hari ini wanita, karena hari ini spesial untuk wanita. Kenapa saya mengambil contoh ini? Kita melihat wanita cantik. Di sini kita melihat contoh salah satu gambaran dari kesempurnaan yang ada di antara wanita. Ada yang tidak sama dengan kita, boleh jawab, ibu-ibu salah satu ibu, monggo. Pakai anting. Ada yang lain? Monggo. Pakai anting. Apanya yang panjang? Nggak usah tegang Bapak Ibu Saudara terkasih ya. Apa yang panjang? Telinganya. Halo, masih bersama saya? Telinganya panjang. Bukan. Gajah punya telinga lebar dan panjang belalainya. Ini bukan gajah loh Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi kita melihat ini sama dengan kita. Saya memberikan contoh di sini, saya mencari gambar dan ketemu ini. Saya memberi contoh wanita, satu dulu Kak, yang tadi awal. Yang awal tadi ya. Wanita cantik dari suku Dayak, Kalimantan Timur. Bagi wanita Dayak yang ada di Kalimantan Timur, kuping, ini bahasa Jawa nih, telinga panjang adalah simbol dari kecantikan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi kita melihat contoh yang pertama, suku Dayak, ya, wanita cantik dari suku Dayak. Waktu saya membaca artikel, ada salah satu artikel, ada anak usia 3 tahun, biasanya kalau kita punya anak kecil, biasanya kalau sudah ditindih dipakein anting kan baru lahir. Betul Bapak Ibu Saudara terkasih. Tapi ini saya membaca artikel ini, di suku Dayak, anak perempuan, anak wanita usia 3 tahun itu sudah bukan ditindik pakai namanya jarum Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah, dilubangin Bapak Ibu. Lubangnya itu tidak hanya sebatas jarum kecil, enggak. Bisa dikatakan itu paku. Paku yang dikatakan bukan paku, ada paku kecil yang seperti pines, enggak. Bisa dikatakan itu paku bor. Bagaimana rasanya? Panjenengan yang wanita waktu pasti enggak mentolong, Mbak, enggak tega lihat anak kita waktu ditindik, tetapi ini sudah tradisi. Bagaimana wanita di Dayak untuk mengejar kesempurnaan harus memakai anting itu tidak hanya sebatas yang kita pakai ini Bapak Ibu Saudara terkasih, khususnya ibu-ibu. Semakin bertambah usia, panjenengan bisa lihat namanya itu antingnya tidak sebatas anting kecil yang berapa gram, itu bisa jadi nanti tiap tahun bertambah Bapak Ibu.
sampai usia 75, ada ibu-ibu yang usianya 75 di sini? Ada? Apa sudah lupa usianya? Tentu tidak. Kan tidak memakai anting yang berlebihan. Ada yang berkata, gawe yo rantene kapal. Itu sering guyonan Bapak Ibu. Tetapi kita enggak mau pakai rantene kapal gitu. Kita pakai perhiasan. Dan kita melihat wanita cantik, yaitu dari suku Dayak yang ada di Kalimantan Timur ini, kita melihat bahwa semakin banyak beban yang ditaruh di telinga supaya telinga itu tambah panjang. Telinga panjang, saya sudah sampaikan tadi, itu merupakan simbol kecantikan dari wanita cantik yang ada di suku Dayak. Tidak hanya wanita, nah ini bergembiralah para pria. Saya membahas juga. Bagi laki-laki, tradisi telinga panjang ini jadi tidak hanya untuk perempuan saja, tetapi laki-laki di sini dikatakan bahwa telinga panjang, telinganya sampai drower gitu bahasa Jawanya ya. Itu dikatakan sebagai simbol kegagahan. Wow, keren. Keren apa Anda Bapak Ibu? Kalau Bapak Yuda memakai anting pasti istrinya, kok yo enek-enek atau pak gawe apa gitu. Pasti diketahui. Tetapi ini di suku Dayak, Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya tadi sudah sampaikan bahwa semua orang mengejar kesempurnaan. Betul? Dan saya berikan contoh yang pertama, wanita cantik dari suku Dayak yang ada di Kalimantan. Yang kedua, slide. Apa yang panjenengan lihat? Ada yang apa sih ini Mbak Puji? Ini adalah wanita cantik dari suku Mursi yang ada di Ethiopia. Ada yang beda? Apa? Bisa ibu-ibu bantu menjawab? Apa? Bibir, betul. Bibirnya dikasih apa ya? Sampai bisa masuk di kepala anaknya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa tak ada habisnya jika kita berbicara standar kecantikan wanita. Betul? Sebab standar kecantikan yang ada di setiap negara, baik suku itu berbeda-beda. Dan di sini standar kecantikan wanita yang ada di suku Mursi ini, yang ada di Ethiopia, merasa dirinya cantik jika memiliki bibir bawah yang lebar. Ini saya kembali belajar dan membuka menyelidiki dari suku ini. Jadi tidak hanya asal Bapak Ibu Saudara terkasih dikasih besi bibirnya, enggak. Tetapi di sini saya menuliskan bahwa keunikan dari suku ini Bapak Ibu, itu piring. Jenengan tahu ukuran lepek gitu ya. Segitu Bapak Ibu. Diameternya itu 10 cm. Saya membayangkan, Bayu sariawan ae. Tidak usah jauh memikirkan ini dulu ya Bapak Ibu. Sariawan saja, pasti kita, aduh bibirku, kenapa sariawan? Terus enggak enak makan, ya enak dimakani, enggak enak tetap dimakani. Ketika saya membaca ini, wow, sungguh luar biasa, wanita hebat yang ingin rindu mengalami kesempurnaan cantik. Simbolnya kalau bibirnya bawah panjang Bapak Ibu. Tidak hanya bawah, sampai kepala apa itu? Panjangan bisa lihat. Kepala anak bisa masuk bibirnya. Ibunya saya aduh, miris gitu. Tetapi ini enggak Bapak Ibu Saudara terkasih. Ini merupakan tradisi yang dilakukan para gadis. Dan ini dilakukan pada usia
15 hingga 16 tahun. Piring yang ada di mulut itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, menunjukkan bahwa wanita suku Mursi memiliki daya tubuh yang kuat. Kalau panjenengan lihat, bibire wis ditambahi piring, mendao lorone. Tadi saya contohkan, apa Bapak Ibu? Sariawan. Tetapi ini tidak sariawan. Ini malah dilobangi Bapak Ibu Saudara terkasih. Disobek. Bahkan piring ini juga menjadi simbol kedewasaan dan kecantikan. Wow, sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang menjadi pertanyaan, serupa dengan siapakah saudara dan saya? Pagi hari ini, tadi kita sudah baca, generasi terpuji adalah generasi yang memiliki serupaan dengan Kristus. Kembali, dengan tadi sudah membaca, pasti ingat, serupa dengan siapakah saudara dan saya? Klik. Apa seperti ini? Senyum dulu saudara terkasih. Enggak. Oh, jangan ikut ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Sama-sama diciptakan oleh Tuhan, tapi kita tidak serupa dengan ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Betul? Kita tidak serupa. Lah seperti apa kita? Kembali lagi, serupa dengan Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di sini saya memberikan garis tulisan merah, serupa dengan gambarnya. Berarti serupa dengan siapa Bapak Ibu Saudara terkasih? Dengan Yesus. Jadi setiap kita yang telah dipilih Allah memiliki ketetapan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Dan kita melihat bahwa Kristus datang ke dunia membawa misi, melakukan kehendak Allah, melayani dan menyelesaikan tugas yang apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan Yesus. Allah melihat Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang sudah Dia jadikan, apa yang sudah Dia ciptakan itu sungguh amat baik. Amin. Sungguh amat baik. Saya teringat lagu yang diciptakan oleh Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Dari semula Kau jadikan semua, oleh tangan-Mu yang berkuasa, juga diriku Kau bantu agar sempurna hidup ini bagi kesukaan-Mu. Sungguh sempurna. Amin. Ketika saya kembali melihat lagu ini dan menyanyikan lagu ini, betapa amat sangat baik Tuhan menciptakan setiap kehidupan kita. Amin. Dari debu tanah Tuhan ciptakan Adam. Dari tulang rusuk Adam Tuhan ciptakan kita kaum wanita-wanita yang menjadi wanita penolong. Amin. Bukan perongrong. Wanita yang hebat, wanita yang kuat. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk menjadi serupa dengan Yesus, kita mau belajar dari kehidupan Yesus. Mengalami pertumbuhan dari berbagai segi. Yang pertama,
Segi untuk kita bertumbuh seperti Yesus yang pertama, bertumbuh dalam segi mental atau intelektual. Mari kita buka di Lukas pasal 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi Allah dan manusia. Di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus bertumbuh dalam segi mental, intelektual. Jadi melihat bahwa sebagai manusia, Yesus mengalami pertumbuhan yang dikatakan bahwa dia juga disiplin memperoleh, yaitu proses pembelajaran Bapak Ibu Saudara terkasih. Seperti halnya kita. Amin. Bahwa kita bisa seperti halnya membaca, menulis. Pasti kita belajar. Tidak ada namanya kalau dikatakan orang Nganjuk itu ujuk-ujuk. Tiba-tiba, nah saya membawa bahasa Nganjuk. Tiba-tiba langsung bisa membaca, tidak ada. Semua ada di dalam proses pembelajaran. Demikian juga Yesus. Orang tuanya, Maria dan Yusuf, tidak mungkin membiarkan Yesus wes sinau dewe, moco dewe. Tidak. Tradisi orang Yahudi dari kecil sudah dididik Bapak Ibu. Pengajaran yang disampaikan bukan pengajaran membaca A, B, C, D, E. Pengajaran firman Tuhan. Sehingga kita melihat di ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap di pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 41. Sampai ayat selanjutnya, tapi kita akan memperhatikan di ayat 46 sampai 48. Saya akan membacanya, panjenengan semua bisa menyimak Alkitabnya masing-masing. Lukas pasal 2 ayat 46 sampai 48. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Nanti panjenengan bisa membaca ayat selanjutnya Bapak Ibu. Kita melihat bahwa usia 12 tahun, Yesus bersama orang tuanya ada di bait Allah Bapak Ibu, merayakan Paskah. Tetapi setelah acara beberapa hari sudah dijalani, tibalah mereka pulang. Tetapi Maria dan Yusuf mengira bahwa Yesus bersama saudaranya, bersama kenalannya, bersama orang-orang yang ada bersama dia. Tetapi tidak didapati Yesus ada bersama mereka. Sehingga kembalilah mereka dan 3 hari mendapati Yesus di mana Bapak Ibu Saudara terkasih? Di bait Allah. Bertanya jawab dengan alim ulama. Wow. Usia 12 tahun seperti usia anak saya. Tepat 12 tahun Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana seorang anak yang usia 12 tahun? Sungguh amat cerdas. Amin. Jadi segi yang pertama bertumbuh di dalam segi mental dan intelektual. Yang kedua, Yesus bertumbuh dalam segi fisik. Ya, bertumbuh dalam segi fisik yaitu menjaga fisik agar kita tetap dapat bertumbuh Bapak Ibu Saudara terkasih. Saya bacakan kembali ayatnya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Makin dikasih oleh Allah dan manusia. Besarnya. Jadi mengalami
pertumbuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Demikian juga setiap kehidupan kita, pasti kita mengalami pertumbuhan seperti halnya yang dialami oleh Tuhan Yesus. Anak yang baru lahir tidak langsung jadi besar. Semua ada di dalam proses pertumbuhan. Bapak Ibu bisa melihat slide-nya. Dari bayi tidak langsung jalan, proses bisa berjalan, proses lagi seusia anak sekolah TK. Sebelum TK sekarang PAUD ya. PAUD, TK, SD mengalami pertumbuhan fisik yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa kita melihat di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah sakit Bapak Ibu. Betul? Yesus bertumbuh sehat seperti anak-anak Yahudi yang normal lainnya. Artinya, seorang anak yang sehat pasti bisa bertumbuh normal secara fisik. Hanya kalau dia makan dan minum yang cukup dan memenuhi asupan gizi yang dibutuhkan Bapak Ibu Saudara terkasih. Nah ini, ada makanan pokok, sayur-sayuran, lauk pauk, buah-buahan. 4 sehat, 5 sempurna. Tambahannya susu yang mengandung vitamin, mineral sebagai pelengkap Bapak Ibu Saudara terkasih. Tidak hanya kita Bapak Ibu yang butuh makan, tapi kita melihat kehidupan Yesus yang bertumbuh secara fisik dari bayi lahir sampai dia usia 12 tahun dan dewasa. Itu mengalami pertumbuhan secara fisik dan juga membutuhkan asupan makanan yang bergizi Bapak Ibu Saudara terkasih. Pasti banyak makanan yang kita konsumsi. Ini. Wah, Mbak Puji ini belum sarapan kok sudah nampilkan. Menurut panjenengan semua ini enak apa enggak Bapak Ibu? Bagaimana Pak Yusuf? Oh enggak enak. Siapa yang setuju dengan Pak Yusuf? Saya setuju. Cuman gambar. Betul. Apalagi? Saya sangat setuju dengan Pak Yusuf. Nggak enak Mbak Puji. Iya, karena nggak ada di sini. Kalau di sini saya menikmati. Panjenengan semua menikmati. Ini hanya sebatas gambar. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara terkasih, tentunya enak. Itu yang dikatakan bahwa itu yang mendukung pertumbuhan fisik kita. Betul? Tidak ada yang tadi katakan sayuran, terus tapi apa lauk pauk ini yang mendukung. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu selanjutnya, wah ini kesukaannya anak-anak muda. Ada pizza, burger, banyak macam-macam makanan. Itu semua serba instan Bapak Ibu, betul? Tetapi kadang saya pun secara pribadi enak, tinggal pesan tinggal datang ke toko sudah jadi tinggal makan. Tetapi apakah itu semua mendukung pertumbuhan fisik kita Bapak Ibu Saudara terkasih? Kadang maaf, sudah tahu asam lambung, tidak boleh makan pedas dan apa Bapak Ibu? Asam. Tetapi ora popo sak diai. Tetapi bagaimana kita mau bertumbuh secara fisik, tetapi kalau kita tidak mau menjaga fisik kita, tubuh jasmani kita nggak dijaga, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kembali lagi, kalau kita rindu hidup kita semakin dimuliakan, untuk hidup kita memuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat, kita mau mengonsumsi terlebih makanan yang mendukung kehidupan kita semakin bertumbuh, amin. Semakin sehat. Seperti halnya Bapak Ibu Saudara terkasih, secara fisik mungkin panjenengan melihat saya boleh berdiri, amin. Saya boleh berdiri. Tetapi pergumulan buat saya Bapak Ibu. Karena apa? Saya melatih diri saya. Saya dulu berdiri seperti ini, 5 menit saja saya tidak kuat Bapak Ibu Saudara terkasih. Maaf. Saya dikatakan 2 tahun yang lalu saya mengalami kecelakaan karena sini patah, masih ada pennya sampai sekarang. Saya berjalan
saya berjalan tidak bisa. Ini mungkin enak jenengan lihat, tetapi buat saya ada yang pincang. Saya rasakan Bapak Ibu, itu pergumulan buat saya. Tapi saya bersyukur saya boleh berdiri saat ini Bapak Ibu. Saya boleh berdiri itu semua bukan karena kekuatan saya. Kalau saya mikir, duwe keterbatasan fisik, sikile pincang. Karena apa Bapak Ibu? Saya pernah dikatakan, apa bisa normal? Apa bisa normal? Jalannya aja bubuji pincang. Saya berkata, enggak. Sampai saya maaf buat status, kalau jenengan menghina orang pincang, sama saja jenengan menghina ciptaan Tuhan. Karena saya ciptaan Tuhan. Ketika saya kembali berpribadi kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya bilang, enggak, saya enggak mau tinggal dalam keterbatasan fisik saya. Saya pasti bisa. Dan puji Tuhan, saya lihat sudah setengah jam lebih. Saya bersyukur Bapak Ibu. Dan pergumulan sebelum saya berdiri di tempat ini, 2 hari sebelumnya karena di sekolahan ada banyak aktivitas. Saya itu orangnya kalau apa yang bisa dikerjakan, meskipun itu bukan tugas saya. Meskipun saya hanya guru agama Kristen, tetapi cek suhu kalau nggak ada ya saya. Dan jalan lari ke sana lari. Kalau saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Tetapi setelah itu baru terasa sorenya Bapak Ibu. Mulai dari lutut sampai sini. Pergumulan buat saya 2 hari. Tuhan, saya rindu Tuhan pulihkan. Sampai saya ketok ini. Paha saya ini, sembuh. Dan puji nama Tuhan, saya boleh berdiri. Yang mungkin fisik kita saat ini lemah. Apa bisa ya aku melayani Tuhan? Aku sudah tua. Apa bisa ya aku melayani Tuhan? Aku ini sakit. Bisa Bapak Ibu Saudara terkasih. Panjenengan dan saya bisa melayani Tuhan. Dengan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan buat panjenengan semua dan saya. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus bertumbuh dalam segi sosial. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dalam bertumbuh dalam segi sosial di sini Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa dalam hidupnya Tuhan Yesus masih ada di bumi. Yesus berhasil bergaul sehingga menjadi sahabat segala macam orang Bapak Ibu Saudara terkasih, dari semua golongan. Amin. Jadi Yesus tidak membedakan, aku mau berkumpul sama murid-muridku saja. Aku mau berkumpul sama pelayan-pelayan saja. Aku mau berkumpul sama nelayan-nelayan saja. Enggak Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak membedakan. Tuhan Yesus tidak menutup dirinya kepada siapa dia harus bergaul. Tapi yang menjadi pertanyaan saat ini, kadang apa yang kita lihat Bapak Ibu itu berbahaya. Ketika kita ada ditempatkan, dikatakan bahwa kita makhluk sosial, bahwa kita butuh orang lain, kita butuh bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Di sini saya butuh panjenengan semua. Seperti halnya kalau mic ini tidak bunyi, saya butuh Pak Yuda. Saya tidak bisa sendiri. Seperti halnya saya mau nyanyi, pasti saya butuh Bapak Yusuf. Tidak bisa langsung nyanyi di ngalor ngidul Bapak Ibu. Kita semua saling melengkapi, amin. Sehingga kita dapat bertumbuh. Dikatakan bahwa dalam segi sosial, dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, kita mau hidup kita menjadi kesaksian, amin. Seperti hanya di Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, kita adalah terang dan garam dunia. Dan ayat hafalan yang saya boleh sampaikan di ayat 15, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Bukan dikatakan, aku wong Kristen, dolano ambek aku wae. Aku wong Kristen, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita menempatkan diri dimanapun Tuhan
tempatkan kehidupan kita, baik di dalam keluarga, baik di dalam gereja saat ini, dalam masyarakat, dalam pekerjaan kita, Bapak Ibu Saudara terkasih. Biarlah kehidupan kita menjadi terang dan garam. Amin. Mungkin apa yang kita sampaikan itu rasanya mental, Bapak Ibu. Itu rasanya balik lagi ke kita. Tetapi kalau Tuhan utus kehidupan kita menjadi saksi, kita sampaikan, dan itu yang lain Tuhan kerjakan. Bagian kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan lainnya itu bagian yang Tuhan, Bapak Ibu. Jadi di sini diingatkan dalam setiap kehidupan kita untuk kita bertumbuh di dalam segi sosial. Yang terakhir, hore, yang terakhir, yang terakhir bertumbuh dalam segi rohani. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saya memberikan garis bawah di sana, makin dikasihi oleh Allah. Jadi Yesus bertumbuh dalam segi rohani, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi di atas semuanya Yesus dikasihi oleh Bapa, bahwa Yesus begitu taat kepada kehendak Bapa. Ini bukti ketaatannya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang tertulis di dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 di situ mengatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu bukti ketaatan Tuhan Yesus kepada Allah, menggenapi rencana dan kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yesus taat 100% kepada Allah. Biarlah kita juga mau belajar taat dari hari ke hari. Amin. Tentunya kita memohon anugerah Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Memohon kuasa Roh Kudus memampukan kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita memohon anugerah Tuhan memampukan kehidupan kita. Kesimpulannya, Bapak Ibu Saudara terkasih, khususnya wanita, Tuhan Yesus mau memakai hidupmu saat ini. Tuhan Yesus tidak melihat kekurangan yang ada padamu, tapi saat ini Tuhan mau memakai hidupmu. Biarlah kita tetap memiliki kerinduan serupa dengan Kristus, untuk kita dapat bertumbuh dalam, yang pertama, bertumbuh dalam segi mental dan intelektual. Yang kedua, bertumbuh dalam segi fisik. Yang ketiga, bertumbuh dalam segi sosial. Yang terakhir, bertumbuh dalam segi rohani. Dan di sini untuk kita membangun generasi terpuji, suatu generasi yang kehidupannya mampu menunjukkan kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Panjenengan bisa lihat ada akronim dari terpuji, generasi terpuji. Terpuji, T, takut akan Tuhan. E, empati, peduli. R, rajin. P, produktif. Produktif tidak hanya panjenengan kaum wanita melahirkan anak begitu banyak, tidak. Tetapi panjenengan produktif di bagian panjenengan masing-masing untuk tetap melayani Tuhan. Amin. Yang U, unggul. Jeli, awas. Awasnya tidak hanya memilah-milah sayuran. Amin. Jeli. I, inspiratif. Saya, karena ini tema Harnas Nasional, jadi saya mengambil ini, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya melihat generasi terpuji adalah generasi yang memiliki keserupaan akan Tuhan, tetapi yang saya sampaikan tadi akronimnya ini adalah generasi terpuji. Kurang jelas nggih? Bisa dilanjutkan?
Ada Ibu Gembala, ada Ibu Vivin, ada Ibu Esther yang belum potong rambut ini. Mohon maaf kalau ada kaum wanita yang belum ada fotonya, karena saya meminta dari Ibu Ketua kaum wanita. Saya memberikan contoh beliau-beliau adalah generasi terpuji. Panjenengan semua di sini adalah generasi terpuji. Generasi yang rindu untuk serupa dengan Kristus. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara terkasih, jangan kita melihat keadaan kita saat ini yang merasa kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya potensi, kita tidak punya bakat. Tetapi panjenengan semua Tuhan sudah berikan talenta, Tuhan sudah memberikan potensi, Tuhan sudah memberikan setiap tanggung jawab buat panjenengan semua. Kita maksimalkan kita. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga, sudahkah kehidupanmu menjadi berkat buat suamimu? Amin. Sudahkah kehidupanmu menjadi berkat buat anak-anakmu? Sudahkah kehidupanmu menjadi berkat buat orang tuamu? Sudahkah kehidupanmu menjadi berkat yang buat orang yang ada di sekitarmu? Mari saat ini kita berpribadi dengan Tuhan. Waktu kesempatan saat ini yang mungkin kita dibatasi oleh waktu Bapak Ibu, tetapi kita tidak dibatasi waktu dan ruang untuk tetap memuji menyembah Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, mari belajar. Kita berhubungan, kita membangun komunikasi kita kepada Tuhan. Bukan kita hanya sekedar tergantung dengan HP Bapak Ibu Saudara terkasih. Karena saat ini bagaimana begitu pengaruhnya yang kuat Bapak Ibu. Kalau bangun tidak lihat HP lo nanti ada WA. Itu tidak berbicara buat panjenengan semua, tetapi buat saya secara pribadi. Jangan tergantung sama HP. Seperti halnya saya sama suami. Kalau ada telepon yang mungkin penting nanti bisa telepon lagi. Jangan kita tergantungan pegang HP. Apalagi kalau WA ya terus ditanggapi, pekerjaan kita terbengkalai Bapak Ibu. Mari saat ini Tuhan rindu, Tuhan mau pakai hidupmu. Dimanapun Tuhan percayakan untuk kita mau melayani Tuhan. Terlebih untuk menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini, amin. Melalui doa-doa panjenengan Bapak Ibu Gembala saat ini boleh kuat. Melalui doa-doa panjenengan para pengerja, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di mimbar sini, boleh ada semua berkat panjenengan semua. Bukan karena kuat beliau-beliau yang berdiri di tempat ini Bapak Ibu, tidak. Tetapi semua berkat panjenengan semua. Biarlah kita tetap memiliki kesatuan hati untuk bertumbuh dewasa, untuk hidup kita itu bersama-sama berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari teduhkan hatimu saat ini.